Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di video vlog bapak-bapak, motovlog bapak-bapak, sama seorang bapak-bapak yang memasuki usia 40. Aku ya guys, kepala 4 nih guys. Pagi ini saya akan berbagi video mengenai lokasi sarapan ya, lokasi kuliner pulang. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di motovlog bapak-bapak bersama saya, orang bapak-bapak yang memasuki usia 40. Pagi-pagi teman-teman berangkat kerja seperti biasa, kita lewat jalan yang beda lagi ya. Kita lewat jalan apa namanya, Batu Ampar ya. Nanti biasanya ke arah Condet, ini saya akan langsung di perempatan budaya. Saya jalan perempatan jalan budaya, saya akan langsung ke Jalan Raya Bogor. Kalau siang harusnya nggak macet ya, semoga tidak macet. Hari Jumat siang longgar ini seperti ini. Hari Jumat juga longgar. Saya mau coba mampir beli sarapan nih ya, bukan sarapan ya, brunch. Mau beli makanan. Beberapa kali lewat di arah PGC ada yang jual sate kikil nih teman-teman, pakai gerobak gitu, yang jual bapak-bapak. Yang saya ingat saya yang jual sudah agak tua ya. Nah, penasaran nih, kayaknya kok enak, kita coba. Nanti sampai kantor pas makan saya coba videokan juga supaya tahu seperti apa dan rasanya seperti apa ya. Jadi, semoga jadi referensi juga pada kalian yang mau beli sarapan pagi-pagi gitu, pas kalian berangkat kerja, atau yang rupanya daerah sini, mau daerah sekitaran Halim, Condet, PGC, Cililitan, mau beli sate kikil bisa. Di daerah Ramadjati, Halim, Condet itu serunya adalah karena memang tergolong padat lingkungannya ya teman-teman. Banyak kuliner, banyak makanan, banyak banget. Apalagi kalau malam itu di Condet, kemudian di Jalan Budaya, Batu Ampar, itu ramai sekali. Terus satu lagi yang sekarang mulai ramai di arah yang pernah saya videokan juga, ke arah Jembatan Gantung, Balekambang ya, Gang Gardu, Balekambang itu. Kalau malam sekarang ramai sekali kuliner, orang jualan macam-macam makanan, dari mie, seblak, sate, kebab, lengkap. Mulai padat juga lalu lintasnya. Karena memang ramai ya, dilewatin menjadi akses orang-orang yang ke arah stasiun Pasar Minggu. Jalan Raya Bogor tembusnya sebelum yang saya lewatin tadi, tembusnya sebelum PGC. PGC sorry, salah. Sebelum Lipo KJI, Ramadjati, Rumah Sakit Polri. Kemarin saya sempat mau beli yang sate kikil, saya sudah videokan tapi ternyata tutup, nggak jadi
saya upload videonya. Semoga hari dibuka dan saya bisa upload dan kita nanti coba ya seperti apa rasanya. Sate kikil dari kulit sapi ya, atau kulit kerbau kan? Oh ini mau cerita nih, kulit sapi, bukan kulit sapi, daging sapi dan daging kerbau. Ini sebagai informasi aja ya teman-teman. Jadi kalau di pasar atau di supermarket, daging itu belum tentu daging sapi. Kenapa gitu? Karena selain daging sapi yang kita impor, yang Indonesia impor, itu ada juga daging kerbau. Nah, rasanya sama sebenarnya ya, masih seratnya sedikit beda, mungkin tingkat kekerasan dagingnya gitu ya, teksturnya gitu, rasanya teksturnya ya mirip tapi pasti ada bedanya gitu ya. Tapi makanya kadang-kadang kalau teman-teman perhatikan di modern trade atau di supermarket itu menyebutnya bukan daging sapi atau daging sapi gulai, daging sapi apa, biasanya mereka menyebutnya daging rendang. Kalau yang pedagang di pasar juga mungkin yang jujur gitu, dia nggak akan sebut daging sapi ya, tapi daging rendang misalnya, daging apa gitu. Maksudnya mereka nggak akan sebut itu sebagai sapi, tapi ya daging aja, karena dagingnya ada kemungkinan daging kerbau. Tapi dimakan ya sehat, karena ya pasti sudah sebelum diimpor sudah dipastikan layak dimakan ya teman-teman. Aduh, masih tutup. Lihat di sebelah kiri nih, gerobaknya sate gitu teman-teman. Satu porsinya 10.000, jadi nggak mahal. Masih tutup. Nanti lain kali kita ulang lagi ya. Ternyata masih tutup ya, belum rezeki saya untuk beli sate gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau lapar kita cari jajanan di dekat kantor. Nah, lanjut lagi tadi ngomong daging kerbau. Kenapa saya tahu? Karena ya pernah dulu ketemu dengan orang ya, ada sempat bahas untuk urusan kantor ya, sempat bahas dagang atau jual beli daging kerbau. Dan memang disebutkan, mereka bilang saya mau beli daging kerbau dari, saya lupa ya, bukan kementerian sih, apa, Bulog atau apa ya, saya agak lupa. Itu memang beli kerbau, daging kerbau yang diimpor gitu, karena Indonesia kan bukan pemproduksi atau yang memiliki sumber daya kerbau yang melimpah ya, jadi impor. Saya nggak tahu impor dari India atau dari mana itu, tapi rasanya ya daging aja. Apalagi kalau kayak saya ini nggak terlalu bisa bedain rasanya daging yang enak, daging yang enggak gitu. Taunya daging yang empuk, gurih, sama daging yang alot itu udah. Hari ini tadi baca-baca sosmed di X, di IG, bukan hari ini aja, tidak di 3-4 hari yang lalu sebenarnya saya udah baca. Ramai tagar atau hashtag atau pembahasan mengenai tulisannya kabur aja dulu. Kenapa ada tulisan kayak gitu? Ternyata ada yang membahas banyak pemuda-pemuda Indonesia, tenaga kerja muda Indonesia itu pergi ke luar negeri teman-teman untuk cari kerja gitu. Nah ya, ada yang komen dan ada yang sangat setuju, oh ya nggak apa-apa karena masih muda, cari kesempatan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik gitu di luar negeri gitu. Dan memang kalau saya juga setuju ya, karena apa, karena ya kalau dari cerita dari teman-teman gitu ya, atau dari sosmed itu kita lihat gaji di luar negeri memang lebih bagus
kesejahteraannya juga lebih bagus, lingkungannya kondusif gitu ya, dibandingkan ya maaf dengan Indonesia gitu. Nah tapi ada yang nggak setuju, wah berarti kalau ke luar negeri nggak nasionalis tuh gitu. Mana nasionalisme kalian? Ada yang bilang gitu. Kalau saya nggak salah yang memberikan pernyataan begitu Pak Bahlil ya, kalau nggak salah loh. Nah tapi ya banyak yang ditentang juga lah, kenapa nggak boleh, sedangkan di Indonesia sendiri kesempatan kerjanya kecil pencari kerjanya banyak, lowongannya sedikit seperti itu. Kemudian ya gajinya nggak terlalu ya mungkin cukup, tapi ada yang kecil. Tapi kalau di luar negeri jauh lebih besar gitu. Ya menurut saya nggak ada salahnya ya, ya selama di luar negeri ya kerjanya baik, halal, bukan yang jadi apa admin judul. Kan ada juga yang jadi admin judul infonya ya di Kamboja. Sampai di Kamboja itu banyak warung pecel katanya, pecel lele katanya ya, infonya di sosmed. Kalau teman-teman sempat baca, kalau mau baca lagi silakan di browsing, ada tuh di Kamboja pecel lele teman-teman. Makanya berarti kan banyak orang Indonesia yang di sana yang infonya menjadi admin judul. Kalau selama ke luar negeri kabur aja dulu untuk bekerja dengan baik, nggak masalah. Ya kalau yang jamak, yang banyak kan sekarang yang ngetren itu di Jepang ya, Jepang, Korea. Kemudian kemarin terakhir dengar di Aussie, Australia juga enak. Tuh. Kalau yang kasihan itu kapan ke Jerman yang ternyata dibohongi gitu ya, ada yang pernah kata itu juga gitu. Nah yang pesannya kalau teman-teman yang mau, siapapun ya, misalnya kita bapak-bapak ada ponakan adiknya mau ke luar negeri, menurut saya ya disupport saja, tapi harus berbekal diri yang baik, kemampuan, ketampilan, bahasa, mental yang baik. Jadi di luar negeri tahan banting ya, dan bisa bersaing, pulang-pulang memberikan pengalaman, memberikan ya kebahagiaan juga ya ke keluarga ya. Karena orang yang sampai ke luar negeri itu pasti orang, menurut saya adalah orang yang semangat, orang yang ingin ya, kalau seperti saya ini orang kampung, orang yang ingin meninggikan derajat keluarganya, orang tuanya gitu. Tapi semangatnya seperti itu teman-teman ya. Karena jajan kikilnya 2 kali gagal, sepertinya video ini tetap saya upload. Mohon maaf nanti kalau sudah buka lagi, saya akan videokan dan saya akan tetap jajan. Atau besok jangan kikil, saya akan cari kuliner sekitaran Dondet yang enak ya buat sarapan teman-teman. Saya ada satu sih yang mungkin akan saya share, nasi uduk, rasanya enak, harganya gak mahal, gorengannya juga enak. Nanti saya share di video selanjutnya. Baik, sekian video singkat gagal beli sate kikil. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Mohon bantuan like, share, dan komen. Bapak-bapak undur diri. Ciao.